Shalom semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dosa percabulan. Saya yakin bahwa tidak semua orang Kristen memahami tentang makna daripada percabulan ini. Percabulan itu boleh diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang di luar pernikahan. Nama lain dari percabulan seperti yang saya tuliskan pada video adalah free sex atau seks bebas yang dilakukan oleh seseorang atau kumpul kebo gitu ya. Intinya adalah setiap persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang di luar daripada pernikahan yang sah. Kali ini saya akan membahas dosa yang tidak kalah mengerikannya daripada dosa-dosa yang lain, dan yang membuat saya kemudian terdorong untuk membagikan dosa ini adalah karena pertama, dosa ini jarang dibahas di mimbar-mimbar pemberitaan Injil, entah itu di gereja atau di dalam pelayanan kerohanian Kristen yang lain. Yang saya tahu sih begitu, jarang membahas tentang percabulan. Lalu alasan yang kedua yang membuat saya terdorong untuk membagikan tentang topik ini adalah karena orang Kristen sendiri banyak melakukan dosa percabulan. Kemarin saya sudah sampaikan di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 bahwa percabulan adalah salah satu dosa yang dituliskan di sana. Galatia 5 ayat 19 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saya langsung lanjut ke ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal ini, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas di dalam firman Tuhan dilarang untuk melakukan percabulan. Ada 2 kali di dalam kitab Kisah Para Rasul juga dikatakan bahwa jauhkanlah dirimu dari darah, dari binatang yang dicekik, dan juga percabulan. Di 1 Korintus 6 ayat 8 berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. 1 Korintus 10 ayat 18 berkata, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh mereka, sehingga pada satu hari mereka tewas 23.000. Jadi dosa ini sudah dilakukan sejak dahulu kala. Di Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, kecemaran yang sama dengan keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya ini mendatangkan murka Allah. Tadi saya katakan bahwa kenapa saya kemudian tertarik mengangkat topik-topik dosa ini, sekalipun bagi banyak orang ini tabu. Termasuk topik yang belum lama ini saya angkat tentang pornografi, tentang onani dan masturbasi gitu ya. Demikian juga dengan percabulan. Saya sangat yakin bahwa tidak sedikit orang Kristen yang melakukan percabulan. Tentu saya tidak asal bicara di sini.
ketika saya melakukan mission trip ke Sumatera, saya menemukan orang-orang Kristen yang bukan cuma melakukan onani dan masturbasi, tidak hanya menyaksikan pornografi, tetapi juga percabulan. Dan itu sangat memprihatinkan. Memang ini satu paket. Kalau orang sudah sangat kecanduan dengan pornografi, kemudian dosa lanjutan dari sini adalah mereka memuaskan hawa nafsu mereka dengan onani dan masturbasi. Dan kalau mereka sudah beranjak dewasa, bahkan remaja pun, ketika mereka semakin berani gitu ya, maka dosa selanjutnya adalah melakukan percabulan. Banyak di antara orang, terutama orang muda yang melakukan ini, merasa ini bagian dari pergaulan. Bahkan ada juga yang bangga kalau melakukan percabulan dengan banyak wanita misalnya, melakukan percabulan dengan banyak pria gitu. Nah, tetapi saya mau sampaikan melalui video ini, bukan merasa diri paling suci atau bahkan menghakimi saudara, bukan. Tetapi saya ingin melakukan tugas saya di dalam pelayanan ini, bahwa Tuhan menaruh passion di dalam hati saya untuk mengingatkan orang-orang Kristen terutama, dan rasanya semua agama juga tidak setuju dengan percabulan. Saya cukup yakin, sekalipun tidak terlalu banyak tahu tentang kitab suci agama lain, saya juga yakin kalau mereka, ajaran agama lain, melarang tentang percabulan. Di mata Tuhan, percabulan itu dosa yang besar. Tadi sudah saya katakan di 1 Korintus 10 ayat 18. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh mereka, sehingga dalam satu hari Tuhan menewaskan mereka. Bukan cuma 1-2 orang, bukan cuma puluhan orang, bukan cuma ratusan, bukan cuma ribuan, tetapi 23 orang sekaligus dalam satu hari. Karena mereka hidup dalam percabulan. Alkitab mencatat itu. Tadi juga saya katakan bahwa di Kolose 3 ayat 6 bahwa mereka yang melakukan percabulan itu akan mendatangkan murka Allah atas kehidupan mereka. Jelas sekali di Galatia 5 ayat 21 dikatakan bahwa orang yang melakukan percabulan, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mereka tidak akan masuk surga. Kalau seseorang tidak masuk surga, yang saya pahami, mereka akan masuk neraka. Nah, inilah keprihatinan saya, kenapa saya melakukan membuat video-video seperti ini. Bukan seolah-olah saya paling suci, terlebih untuk menghakimi saudara, bukan. Tetapi selain karena tanggung jawab pelayanan saya, Tuhan memberikan saya passion untuk kemudian mengingatkan semua orang, teristimewa orang-orang Kristen, supaya menjauhi percabulan. Tidak hanya 1-2 kali dituliskan dalam firman Tuhan supaya kita menjauhi percabulan. Tadi di Kisah Para Rasul saya katakan bahwa paling tidak 2 kali dituliskan larangan untuk tidak melakukan percabulan. Di 1 Korintus 6 ayat 8 tadi juga sudah saya bacakan. 1 Korintus 10 ayat 18 juga saya sudah bacakan. Di Galatia 5 ayat 19 saya sudah bacakan. Di Kolose 3 ayat 5 sampai 6 saya sudah bacakan. Jadi tidak ada lagi alasan untuk orang-orang Kristen membela diri, melakukan pembenaran atas diri sendiri akan dosa kecemaran ini. Pada video saya
sebelumnya saya katakan bahwa kalau nanti saya yakin akan membuat kesaksian tentang dosa-dosa masa lalu saya akan membuatkannya. Tetapi kali ini juga saya mau katakan kepada Anda seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa saya membuat video ini bukan berarti merasa paling suci, terlebih untuk menghakimi saudara, bukan. Tetapi justru saya ingin Anda terlepas dari dosa ini. Saya ingin Anda ketahui bahwa dosa ini mengakibatkan murka Allah atas orang yang melakukannya, termasuk orang Kristen. Nah, dan orang yang melakukan percabulan tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Di sini juga saya akan tambahkan kesaksian saya bahwa saya bukan orang yang paling bersih dari antara Anda yang mendengarkan video ini. Kurang lebih 8 tahun yang lalu, saya juga pernah melakukan dosa ini. Dan Tuhan menghajar saya habis-habisan akan dosa ini. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menghajar saya, menegur saya dengan luar biasa selagi masih hidup. Karena menurut apa yang saya pahami, kalau seseorang sudah mati tanpa pertobatan dari segala bentuk dosa apapun, maka tidak akan ada lagi pengampunan atas hidupnya. Setelah Tuhan menghajar saya habis-habisan akan dosa ini, sekitar 2 tahun, kurang lebih 2 tahun saya terlibat dalam dosa ini. Lalu kemudian saya bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena 20 tahun yang lalu, berarti sekitar kurang lebih belasan tahun dari peristiwa itu, saya sudah pernah melakukan pertobatan, tetapi kemudian saya jatuh dalam dosa itu. Tetapi setelah Tuhan hajar saya, Tuhan tegur saya, Tuhan ingatkan saya, kemudian saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bertobat dengan air mata. Saya minta kepada Tuhan supaya memberikan saya kembali 1 kali kesempatan untuk menjadi orang Kristen yang benar. Dan saya sudah tinggalkan itu sejak 5-6 tahunan lalu. Dan Tuhan memulihkan saya, Tuhan melepaskan saya. Saya mau bagikan kesaksian saya kepada setiap orang yang mendengarkan video ini. Ketika kita jatuh di dalam dosa apapun itu, termasuk dosa percabulan yang saya bagikan pada video ini, maka yang ada adalah rasa bersalah, rasa tertuduh, rasa malu, kemudian terpisah dari Tuhan. Tadi saya katakan bahwa 20 tahun yang lalu saya pernah mengalami proses kelahiran baru, tetapi dalam perjalanannya saya pernah jatuh dalam berbagai dosa. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan telah memberikan saya kembali waktu untuk menjadi orang percaya yang taat gitu ya. Ketika itu hubungan saya dengan Tuhan terputus. Tidak mungkin ada persekutuan yang baik dengan Tuhan kalau kita hidup dalam dosa. Mazmur 29 ayat 2 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Jadi selama seseorang di dalam dosa, seorang Kristen, ia tidak akan pernah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sama seperti ketika Adam jatuh dalam dosa, hubungan mereka terpisah daripada Tuhan. Dia mati secara rohani, akhirnya kemudian dia tidak merasakan Allah yang hidup. Demikian juga dengan orang Kristen. Orang Kristen yang masih terlibat dengan dosa-dosa, seperti yang saya sudah utarakan pada video-video sebelumnya, ada dosa rokok, kemabukan, pornografi, masturbasi, onani, termasuk
percabulan, maka dia terpisah daripada Tuhan. Inilah yang membuat orang Kristen tidak bisa menikmati persekutuannya dengan Tuhan di dalam doa. Ini akibat fatal daripada dosa yang dilakukan oleh manusia. Dia terpisah daripada Tuhan, dia tidak bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan, karena kodrat daripada Tuhan itu adalah kudus. Dia tidak bisa datang kepada orang yang cemar, yang melakukan berbagai dosa. Tetapi sebaliknya, seperti yang dikatakan oleh Mazmur 25 ayat 14, Tuhan berkarib dengan orang yang takut akan Dia. Ketika kita takut akan Tuhan, menjauhi dosa apapun bentuknya dari kehidupan kita, maka kita akan merasakan Tuhan dalam doa-doa kita. Dan itu yang saya rasakan ketika saya berbalik kepada Tuhan. Sejak tahun 2015 saya mulai hubungan saya dengan Tuhan, persekutuan saya dengan Tuhan, dan saya bisa terapkan apa yang Tuhan katakan, bahwa tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga barang 1 jam saja. Bagi saya berdoa 1 jam itu sangat gampang. Kenapa? Karena ada kenikmatan di dalam doa, ada persekutuan dengan Tuhan yang hidup di dalam doa. Ketika saya lepaskan dosa satu persatu, kemudian saya bisa merasakan persekutuan dengan Tuhan. Tidak lagi tertuduh seperti ketika saya melakukan berbagai dosa. Ini yang saya mau sampaikan kepada Anda. Saya terbeban dengan para sahabat Anda, saudara, yang kemudian tetap rajin ke gereja, pelayanan bahkan mungkin, tetapi melakukan berbagai dosa. Salah satunya adalah percabulan. Saya cukup yakin bahwa tidak sedikit orang Kristen yang hidup dalam percabulan, melakukan free sex, melakukan seks bebas, melakukan persetubuhan di luar daripada pernikahan yang sah. Saya sudah katakan tadi bahwa saya bukan orang yang merasa paling suci. Saya pernah terlibat dalam dosa ini, tetapi tentu sekarang saya berbicara ini, saya telah membuktikan lepas daripada berbagai dosa di masa lalu, termasuk percabulan. Saya mau beritahu Anda bahwa kalau Anda katakan saya Kristen, saya ke gereja, dan Anda katakan saya mau bertemu dengan Tuhan, kalau saya mati, saya mau masuk surga, salah satu yang harus Anda tinggalkan adalah dosa percabulan. Dosa ini menyebabkan murka Tuhan. Kolose 3 ayat 6. Orang yang melakukan percabulan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, karena itu, kalau engkau dengarkan peringatan ini sekarang, jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan berkata bahwa apabila engkau mendengar suara Tuhan hari ini, janganlah keraskan hatimu. Orang yang menganggap remeh firman akan menanggung akibatnya. Dan saya sangat percaya bahwa tidak kebetulan saudara untuk mendengarkan video saya ini. Video ini bukan untuk menghakimi. Video ini bukan datang merasa diri saya paling suci. Saya bahkan sudah kesaksian bagaimana saya pernah menyakiti hati Tuhan dengan dosa ini. Tetapi saya bersyukur Tuhan sudah hajar saya di masa lalu, dan sekarang saya sudah tinggalkan berbagai dosa yang saya lakukan di masa lalu, dan saya terus belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Ibrani 12 ayat 14b berkata bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dosa-dosa seperti daging tadi, percabulan, membuat kita akan dimurkai Tuhan, membuat kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, kiranya sharing saya yang singkat ini mampu menegur Anda untuk meninggalkan dosa ini. Karena engkau nggak tahu apa yang terjadi setelah engkau mendengarkan video ini. Saya tidak mengancam, saya tidak menakut-nakuti, tetapi saya prihatin kalau misalnya oleh sikap yang mengeraskan hati lalu menganggap remeh peringatan ini. Kalau sesuatu terjadi dalam kehidupanmu yang membuat dirimu tidak sempat untuk bertobat, yang saya yakini orang Kristen yang belum membereskan dosa-dosanya dengan Tuhan, kalau dia mati, dia tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Nah, karena itu, kalau engkau dengarkan peringatan ini, jangan keraskan hatimu. Dan kalau misalnya ada yang terlibat dalam
percabulan, bahkan mungkin dosa onani, masturbasi, pornografi, dosa-dosa yang sudah saya peringatkan pada video sebelumnya, jangan sungkan-sungkan untuk hubungi kami. Para pastors yang setia membagikan video-video saya ke grup, Anda bisa jadikan mereka pertemanan, minta mereka untuk menggabungkan di dalam grup WA yang kami uh, 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 punya gitu ya. Jadi selain di video di TRC channel, juga dengan membagikannya ke berbagai grup Kristen, bagi orang-orang yang serius ingin berubah dan mau bertobat, kami akan layani, kami akan doakan, kami akan kemudian tuntun mereka untuk menjalankan kekristenan yang benar supaya lepas dari berbagai dosa ini. Saya bersyukur setelah kemarin Ibu Ceria gitu ya, ada lagi beberapa yang bergabung dengan kami. Ada Ibu Retno yang sudah merindukan kekristenan yang sungguh-sungguh, mencari grup Kristen yang bersungguh hati. Ada beberapa lagi setelah sahabat-sahabat ini bergabung dengan kami. Ini memang kerinduan kami. Jadi kalau ada orang yang berpikiran yang tidak baik kepada saya, katanya membuat video untuk popularitas, bahkan untuk mencari uang gitu ya, saya berpikir bahwa itu sangat jauh daripada tujuan kami. Kerinduan kami, sukacita kami adalah ketika ada orang-orang Kristen yang tersesat, yang dia mau mencari komunitas yang bisa standing together untuk kemudian membangun kekristenannya gitu ya. Dan itu kerinduan kami ketika mereka bergabung bersama dengan kami, lalu menjalankan kekristenan yang benar, dididik dalam discipleship seperti yang Tuhan harapkan untuk pemuritan, diajar melakukan segala sesuatu, diajar membaca Alkitab, diajar berdoa secara perlahan. Bahkan grup akan lebih dekat lagi untuk mengenal orang-orang yang lain yang sudah bertumbuh dalam pelayanan ini, untuk saling mendukung sama satu dengan yang lain, dan mendapat komunitas yang sekalipun kita di sosial media bahkan belum pernah bertemu gitu ya, tetapi kita sangat erat gitu, sangat dekat satu sama yang lain gitu. Karena itu kalau Anda terlibat dalam berbagai dosa, saya sudah katakan tadi, kalau engkau melakukan dosa ini, sekalipun kau ke gereja bahkan pelayanan, maka murka Tuhan ada di atas kepalamu. Dan kalau terjadi sesuatu di dalam dirimu tanpa menyelesaikan dosa ini, maka menurut catatan firman Tuhan di Galatia 5 ayat 21, orang Kristen yang seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, alias masuk neraka. Karena itu, kalau engkau dengarkan video ini bukan menghakimi, tetapi bersyukur kepada Tuhan masih ada orang yang Tuhan kirimkan untuk memperingatkanmu, dan engkau masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Karena kalau sudah mati, orang tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Di bumi inilah kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki segala sesuatu. Karena itu tinggalkan dosa ini, ketahui bahwa orang yang melakukan percabulan, murka Tuhan ada atasnya, dan saya sangat yakin 100%. Orang yang melakukan berbagai dosa termasuk percabulan tidak mungkin memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan di dalam doa-doanya. Kenapa? Karena iblis akan menuduh dia. Dia juga akan merasa tertuduh, rasa bersalah di hadapan Tuhan gitu kan. Nah, dan itu adalah pengalaman yang sangat merugikan gitu. Karena itu tinggalkan dosa ini, bertobat, dan kalau Anda sungguh-sungguh mau bangkit menjadi Kristen yang berkenan, yang mempersiapkan kekekalanmu bersama dengan Tuhan selama di bumi ini, hubungi kami. Kita akan lebih dekat lagi di grup WhatsApp untuk kemudian saya membagikan tuntunan. Lebih dekat lagi kita bisa ngobrol, kita bisa chat, untuk kemudian saya didik kita untuk melakukan pembacaan Alkitab dan juga mengajar untuk berdoa. Karena hanya dengan menjadi pelaku firman-lah kelakuan kita berubah, seperti yang dikatakan oleh 2 Timotius 3 ayat 16. Karena firman Tuhan itu akan mengubah perilaku kita ketika kita melakukannya. Lalu seperti yang dikatakan oleh Matius 26 ayat 41. Bagaimanakah kita supaya tidak jatuh dalam pencobaan, seperti apa yang Tuhan Yesus peringatkan. Kita harus berjaga-jaga dalam doa. Kita harus berdoa supaya kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Nah, kiranya sharing saya ini
menjadi peringatan yang penting buat kita. Saya tidak mau saudara kemudian menerima anugerah daripada Tuhan, tetapi ternyata tidak terpilih karena tetap mengeraskan hati untuk berbuat dosa. Sesungguhnya Allah tidak menentukan kita untuk ditimpa murka. Tidak ditentukan untuk ditimpa murka. Tetapi kenapa banyak orang Kristen kemudian, bahkan seperti yang Tuhan katakan di Matius 7 ayat 23, ternyata orang yang melakukan mukjizat, bernubuat juga tidak diterima dalam kerajaan surga. Kenapa? Melakukan berbagai kejahatan. Berbagai kejahatan ini adalah bentuk daripada ketidaktaatan. Nah, kiranya peringatan ini betul-betul diperhatikan dan jangan berlama-lama. Kalau engkau dengarkan firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hati dan ambil tindakan untuk meninggalkan itu, bertobat dan datang kepada kami untuk kemudian kita sama-sama bertumbuh di dalam pelayanan TRC. Ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini, dan kita akan jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Dan kalau memang Anda mendapatkan sesuatu dari video saya, kiranya Anda berkenan untuk subscribe di channel kami supaya kemudian channel ini bisa lebih memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.